drop precipitously after cresting. Why is this happening? Was just hit by what seems to be a terrorist attack. I think they've been affected by whatever's happening. The toxin is affecting them. We're just gonna leave. We're gonna die of one or something. No! Suatu pagi di Central Park, kota New York, seorang jiwa yang lagi nongki bersama temannya melihat suatu fenomena aneh. Semua orang di sekitar taman mendadak diam dan ada yang berjalan mundur. Rupanya temannya juga mengalami hal yang sama. Temannya tiba-tiba meracau nggak jelas lalu mencabut penata rambutnya, kemudian di suatu area konstruksi yang nggak jauh dari taman, sekelompok pekerja dikagetkan oleh jatuhnya seorang rekan mereka dari ketinggian. Mereka pikir itu adalah kecelakaan kerja, namun mereka salah. Itu adalah rangkaian kejadian aneh berupa bundir massal. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah Happening. About honeybees vanishing? Mari kenalan dengan Elliot. Sang tokoh utama merupakan guru biologi SMA di kota Philadelphia. Pagi itu di tengah mengajar, kepala sekolah mendadak masuk memanggil Elliot. Bukan hanya Elliot, tapi semua guru dikumpulkan. Elliot berdiri di samping sohibnya yang bernama Julian untuk mendengarkan tujuan meeting. Seorang om-om bilang kejadian di Central Park dan area konstruksi tadi disinyalir adalah serangan teroris. Serangan menggunakan senjata virus biokimia yang disebar lewat udara. Namun semua masih dugaan. Tanda-tanda orang terjangkit virus adalah 1. Bicaranya ngaco, 2. Nggak mampu kenali tempat atau hilang arah, yang ketiga ialah kematian. Atas saran kepala sekolah, maka hari itu sekolah dibubarkan lebih awal. Setelah pulangkan para siswa, Julian datang dan cerita mamanya nelpon akibat ketakutan. Jadi si mama minta Julian tinggalkan Philadelphia guna mengunjunginya. Untuk itu, Julian mau ajak serta Elliot dan istrinya. Merasa itu ide menarik, Julian hubungi sang istri untuk diminta bersiap-siap. Julian sendiri mau jemput istri dan anaknya dulu baru menemui Elliot di stasiun kereta. Si istri bernama Alma. Mirip kali orang ini sama Katy Perry. Alma kaget waktu Elliot balik rumah. Bersama mereka nonton siaran berita yang menjelaskan cara kerja racun yang sebabkan korbannya bundir. Flipping the preservation switch, self-damaging and catastrophic effects. It makes you kill yourself. Be back in 2 minutes. Dengar berita itu, Elliot pun buru-buru berkemas. Gak lupa dia pakai cincin favoritnya. Singkat cerita, sampailah Elliot di stasiun kereta. Julian yang lihat langsung manggil dia buat nonton tayangan berita. Penyiar menjelaskan, para ilmuwan mendapati kalau virus bergabung dengan udara sekitar secara alamiah tanpa ada penjelasan lebih detail. Selesai nonton, Elliot, Julian dan putrinya si Jess menuju peron kereta. Mereka berangkat dulu karena istri Julian terjebak macet dan akan menyusul dengan kereta berikutnya. Hang in there. I'll see you on the train, Jess. Gak lama setelah kereta berangkat, selepas angin berhembus, semua orang di Taman Philadelphia mengalami kejadian serupa seperti Central Park di New York. Dimulai dari seorang polisi yang awalnya terlihat masih bercengkrama dengan tukang taksi. Sejurus kemudian dia menembak kepalanya sendiri dengan pistol yang diikuti rentetan kejadian bundir lain. Ini artinya serangan virus udah sampai di Philadelphia. Hey, it's me. When? Apparently Philadelphia was just attacked. Setelah itu, kereta mendadak heboh karena mendapatkan kabar mengenai kejadian di Philadelphia tadi, di mana kejadian juga berawal dari sebuah taman. Tahu itu, Julian langsung menghubungi istrinya untuk ngecek kabar. Karena suara berisik di sekitarnya, Julian minta dia kirim SMS. Si istri lalu SMS bilang kalau dia lagi di bis menuju New Jersey. Kemudian Elliot datangi Alma dan diberitahu kalau Boston juga sedang diserang. Apakah ini berarti seluruh Amerika sedang dilanda serangan virus aneh ini? Atau bahkan seluruh dunia?
Gak lama kereta berhenti di sebuah kota kecil bernama Filbert. Para masinis dan kru yang lagi membahas sesuatu didatangi Elliot untuk bertanya alasan berhenti di sana. Seorang masinis menjawab kalau kereta kehilangan kontak dengan semua yang dapat dihubungi. Keadaan tersebut membuat Jess ketakutan. Dengar itu, Alma coba tenangkan dengan bilang dia juga takut, hanya saja dia tidak bisa menunjukkan emosinya. Berarti Alma ini ialah seorang alexitimia atau suatu kondisi yang membuat penderitanya tidak bisa menunjukkan emosi yang sedang dirasakan. Lalu Elliot balik dan bilang mereka terjebak di Filbert tanpa memberitahu apa yang dia dengar tadi. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu restoran untuk makan dan memikirkan langkah selanjutnya. Selagi Julian antri, Elliot menggantikan menjaga Jess. Untuk menghibur Jess, dia tunjukkan cincinnya yang bisa mendeteksi emosi seseorang. Cincin tersebut akan berubah warna mengikuti emosi pemakainya. Dengan memanfaatkan keluguan si bocah, Elliot pun berhasil membuatnya lebih ceria. Tapi keceriaan itu tidak bertahan lama. Tamu di sebelah Elliot menunjukkan video kejadian di kebun binatang Philadelphia. Akibat serangan virus, seorang petugas di sana mengorbankan dirinya sendiri untuk dimangsa para singa di kandang. Jelas hal tersebut membuat Julian semakin khawatir akan nasib sang istri. Di tengah ketegangan, sang pemilik resto kabarkan kalau serangan virus bukan karena terorisme. Dia ajak mereka nonton siaran berita terbaru yang menjelaskan kalau ini terjadi di hampir semua tempat. Dimulai dari timur laut dan terus menyebar, dengan desa-desa kecil yang terkena serangan lebih dulu. Sedangkan Filbert berada di tengah-tengah titik penyebaran virus. Mendadak lampu mati diikuti seorang sotoy yang bilang kalau tetap di sana maka mereka akan mati. Walau ada yang coba tenangkan suasana, orang-orang terlanjur kemakan omongan si sotoy. Mereka pun berhamburan pergi dengan kendaraan pribadi maupun menumpang kendaraan yang lewat. Elliot sendiri berusaha mencari bantuan namun sia-sia. Untungnya sepasang suami istri berhenti dan menawarkan tumpangan ke tempat di mana tidak ada serangan virus. Dapatkan bantuan, Elliot memanggil Julian untuk pergi bersama mereka. Gak taunya Julian menolak karena dia udah gak bisa hubungi sang istri. Karena itu dia mau menumpang mobil lain yang sedang menuju kemana posisi terakhir istrinya berada, yakni Princeton. Walau Princeton dikabarkan belum terkena serangan, Julian berniat titipkan Jess pada mereka. Sebab fenomena ini tidak bisa diprediksi. Lihat kondisi Julian, Alma janji akan menjaga Jess untuknya sementara waktu. Julian yang udah diminta cepat pemberi tumpangan pun mengucapkan kalimat perpisahan ke Jess sebelum pergi menuju Princeton. Tibalah Julian di Princeton, kedatangan mereka disuguhi pemandangan yang sungguh mengerikan. Jasad-jasad korban bundir bergelantungan di atas pohon yang menjelaskan kalau tempat ini juga udah terkena serangan virus. Karena itu, Julian minta untuk tutup semua lubang di mobil yang bisa dimasuki udara. Merasa semua udah ditutup, mendadak mereka mendengar suara angin. Ternyata, atap mobil yang berbahan terpal itu terdapat lubang sobekan. Sehingga hal ini pun terjadi. Julian berhasil selamat, tapi dia mengambil pecahan kaca untuk dipakai mengiris nadinya. Astaga. Elliot dan lainnya tiba di rumah si pemberi tumpangan bernama Frank dan istrinya Victoria. Mereka akan mengemasi beberapa barang sebelum pergi. Sambil menunggu, Elliot masuk ke bangunan yang berisi banyak tanaman. Frank sendiri merupakan seorang nurseryman atau perawat tanaman. Gak lama Frank datang. Dengan wajah serius dia bilang ke Elliot kalau tanamanlah penyebab serangan virus ini karena bisa menyebarkan senyawa kimia. Entah benar atau enggak, yang pasti sebelum pergi Frank pamit kepada semua tanaman di sana. Apakah kabel otak Frank longgar? Atau mungkin teorinya benar? Singkat cerita, mereka pun berangkat sambil mencari tempat mengungsi. Elliot sarankan sebuah kota terpencil bernama Holcomb. Selesai memberi saran, mereka mendapati sesuatu di jalanan. Awalnya Victoria pikir itu bangkai hewan. Namun saat berhenti untuk memeriksanya, mereka baru sadar kalau itu adalah jasad manusia. Tahu itu, Elliot bergegas minta Frank putar balik untuk cari jalan alternatif. Di suatu simpang 4 mereka bertemu jeep militer. Dengan tergesa-gesa, prajurit bernama Auster turun untuk info kalau pangkalan militernya telah terinfeksi virus dan prajurit yang ada di sana juga telah tewas. Jadi diminta Frank jangan ke arah sana, begitupun Frank yang ingatkan jalur mereka tadi juga tidak bisa dilewati. Di tengah kebingungan, sebuah mobil muncul dari depan mereka diikuti beberapa mobil dari jalur berlainan. Lihat itu, Victoria pun turun untuk memperingatkan para pengendara.
Sedangkan di mobil, Elliot coba hubungi Julian dan jelas tidak mungkin diangkat. Selain itu, Elliot mulai merasa kalau teori Frank benar, sebab variabel serangannya selalu berawal dari taman yang dipenuhi pepohonan. Pembahasan Elliot terhenti karena Auster dan Victoria kabarkan kalau jalur yang lain juga tidak bisa lagi dilewati. Ini artinya mereka terjebak sementara waktu di simpang 4 tersebut. Singkat waktu, Frank datangi Elliot untuk info kalau Princeton telah tumbang oleh serangan virus. Dengar itu, Elliot, Alma, dan Jess pun menyusul ke kerumunan untuk mendapatkan kepastian, di mana seorang ibu sedang menelpon putrinya yang berada di Princeton. Saat si ibu minta anaknya pergi ke jendela dekat pohon menunggu jemputan, Elliot segera melarangnya. Lalu Elliot tanya kabar Princeton yang putrinya jawab semua orang udah pindah alam. Mendadak si anak meracau nggak jelas dan si ibu memasang loudspeaker agar orang bisa bantu menjelaskan. Dan inilah yang mereka dengar. I don't understand what you're saying. Not making any sense. Calculus. Stacy! Calculus. Stacy! It went from outside. Oh no! Jess datangi Elliot yang lagi mengkhawatirkan sahabatnya si Julian. Alma lihat Jess bisikkan sesuatu pada Elliot. Setelah itu, Elliot pun memeluknya sambil menangis berdua seakan telah menerima nasib Julian. Frank, Victoria, dan Alma merhatiin Elliot dan Auster yang lagi cari solusi. Mendadak Frank membahas soal cara kerja mekanisme pertahanan pada tanaman ke Alma. Tanaman bisa keluarkan zat kimia untuk bertahan sekaligus membunuh hama yang menyerangnya. Dia tambahkan kalau sesama tumbuhan bisa berkomunikasi. Frank ini orangnya random tapi informatif sekali ya. Ke Auster yang setelah pelajari rute dan pola serangan, dia ambil kesimpulan untuk menjauhi jalanan karena bisa aja mereka diawasi atau semacamnya. Jadi dia kumpulkan para survivor dan ajak mereka mencari zona aman berupa tempat yang jarang dikunjungi. Sebab serangan virus diketahui menyerang daerah dengan populasi tinggi. Seorang mas-mas bernama Collins yang bekerja di daerah sekitar akan menjadi acuan kemana mereka akan pergi, yakni suatu daerah bernama Arundel. Dia bilang tempat yang hanya tercantum pada peta lokal itu tidak berpenghuni. Tanpa buang waktu lagi, Auster bagi dua kelompok perjalanan. Kelompok pertama ialah yang bisa langsung berangkat, yang kedua ialah yang perlu berkemas dulu, sehingga perjalanan menuju barat mencari Arundel pun dimulai. Di kelompok lain, Frank merasakan sesuatu. Dia perhatikan hembusan-hembusan angin pada tanaman. Dan lagi, angin memicu sesuatu terjadi. Di depan Frank, dua orang pria tampak bertengkar dengan posisi Auster yang gak jauh dari mereka. Mendadak Auster meracau gak jelas dan orang di sekitar menjadi diam. Lalu fenomena bundir pun kembali terjadi. My firearm is my friend! Dengar suara tembakan, Elliot mulai sadari pola serangan virus ketika akan menjangkiti manusia. Dia pun minta yang lain memberi dia waktu buat pikirkan variabel pastinya. Di tengah tekanan dari orang-orang yang gak tahan dengar suara tembakan, Elliot terus memutar otak. Hingga akhirnya dia ngerti cara kerja virus tersebut. Dia bilang penyebabnya mungkin tanaman. Virus ini merespon rangsangan manusia. Jadi semakin ramai manusia maka rangsangan yang diberikan akan semakin besar. Ditambah sekeliling mereka adalah tanaman yang bisa keluarkan senyawa kimia yang merupakan respon tanaman untuk mematikan manusia yang dianggap hama. Saat Elliot ajak ikuti arah angin, mendadak angin berhembus. Lihat itu, Elliot minta mereka memecah diri menjadi kelompok-kelompok kecil. Selamatnya mereka membuktikan teori Elliot benar soal jumlah orang. Selain itu, Elliot, Alma, dan Jess ketambahan dua bocil. Masing-masing bernama Jared dan Josh. Tiba-tiba Elliot suruh berhenti karena lihat pickup terbengkalai. Sendirian Elliot datangi untuk mencari peta. Gak dapat yang dicari, Elliot dengarkan radio yang menjelaskan suatu teori kemungkinan virus ini adalah akibat kebocoran tenaga nuklir. Kemudian dia lihat sebuah rumah dan langsung mengajak yang lain menuju ke sana. Apapun yang menimpa kelompok Frank tadi menambah kecurigaan Elliot pada tanaman. Untuk menghindari respon senyawa kimia yang dikeluarkan, mereka harus datangi daerah minim polusi. Karena itu mereka akan tetap pergi ke Arundel. Di saat Alma dan Jess bersiap, Elliot tampak mulai alami lelah mental. Bahkan dia sampai berbicara pada tanaman di sana, padahal itu adalah tanaman plastik. Hello? Giving off good vibes. Just gonna leave. Plastic.
Jared yang berada di ruang makan heran dengan rumah tersebut. Sebab segala sesuatu yang ada di rumah itu adalah plastik. Lalu dia bertemu dengan Josh yang tanya penyebab virus ini. Elliot nggak yakin tapi dia pernah baca artikel tentang penemuan suatu bakteri dalam jumlah besar di Australia. Bakteri tersebut bisa membunuh orang yang berkontak langsung. Padahal bakteri tersebut udah lama lenyap namun mendadak muncul lagi. Tugas mereka kini adalah bertahan hidup sebisa mungkin. Saat Alma dan Jess datang, mereka langsung pergi dari rumah. Dan barulah kita tahu kalau rumah itu adalah rumah contoh. Pantas plastik semua. Saat tiba di ketinggian, rumah tadi didatangi beberapa kelompok sekaligus. Karena kebanyakan orang, mereka pun terjangkit virus dan berakhir sangat-sangat mengenaskan. Needs a 10-minute rest and some food. Singkat cerita, karena butuh waktu istirahat bagi Jess, Alma sarankan datangi sebuah rumah yang mereka temui. Walau sebenarnya Elliot gak setuju, tapi berhubung Jess masih bocil, dia terpaksa ikuti. Elliot datangi dan mengetuk pintu beberapa kali namun gak ada jawaban. Sedangkan Alma malah bermain ayunan bersama Jess di dekat pohon besar. Kemudian Josie Barbar berniat membuka paksa pintu rumah tersebut karena anggap itu rumah kosong. Merasa masuk akal, Elliot izinkan. Tepat menjelang dieksekusi, Jared lihat ada orang di dalam. Rupanya benar, ada seseorang. Elliot yang coba minta makanan buat Jess mendapat pengusiran dari penghuninya. Si pemilik tidak mau keluar karena berhembus isu mengenai gas beracun. Karena ketidakpedulian tuan rumah, Jared mulai kerasukan jin Smackdown. Sambil maki, dia terus menendang pintu rumah tersebut, begitupun Jared yang coba membobol jendela. Akibat tindakan anarkisnya, Josh dan Jared pun dihabisi si penghuni kejam itu dengan senapan. Josh, stop it! No! Pindah kedua nenek bermasker militer di West Virginia. Tayangan berita di TV mengundang profesor bernama Carnegie Mellon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan data, frekuensi kejadian semakin meningkat. Besok pagi diperkirakan akan mencapai puncak penyebarannya, tepatnya pukul 9 pagi. Setelah itu mungkin akan mengalami penurunan. Isu lain ialah teori mengenai fasilitas CIA yang sedang melakukan percobaan dengan gas. Belum kapok dengan kejadian tadi, Elliot dan Alma kembali mencoba peruntungan di rumah lain yang ditemui. Rumah yang lebih mirip lokasi syuting film horor ini dianggap cocok untuk dimintai tolong. Saat meriksa sekeliling, si Elliot pun That's for Clement. He's a retriever. There ain't nothing around here for miles. seorang mak lampir, maksudnya nenek bernama Mrs. John ini sedang bersantai sambil minum lemonade. Tanpa diduga, si mak lampir, maksudnya Mrs. John pun mengundang mereka makan malam di rumahnya. Selesai makan, Mrs. John cerita tentang sebuah rumah musim semi di belakang yang biasa dipakai buat nyembunyiin orang, di mana ada alat untuk berbicara dari bawah tanah ke dalam rumahnya. Mrs. John ini rupanya nggak tahu dan nggak mau tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Sejak suaminya meninggal, dia pilih mengisolasi diri dari dunia sosial. Karena itu mungkin dia jadi kasar. Saat Jess mau ambil biskuit karena masih lapar, tangannya dipukul Mrs. John akibat belum izin. Tapi setelah itu dia kasih biskuitnya. Mak lampir yang aneh. Biar begitu, mereka bertiga diizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumah horornya itu. Di tengah malam, Alma bahas mengenai ketidaksukaannya pada Mrs. John. Cuman untuk saat ini mereka membutuhkannya, jadi mau gak mau harus bertahan. Tiba-tiba terdengar suara lantai berdenyit. Untuk memastikan, Elliot pun pergi memeriksanya. Planning on stealing, some plan on murdering me and my... Wih, serem bener nih mak lampir. Mrs. John dengar mereka berbisik dan dipikir mau mencuri atau bahkan membunuhnya. Belum sempat dijelaskan, si nenek paranoid pergi dari sana. Pagi pun tiba, begitu bangun Elliot gak nemuin Alma dan Jess. Di tengah mencari mereka, gak sengaja Elliot lihat pintu kamar Mrs. John terbuka sedikit. Karena itu dia coba datangi buat nanya keberadaan yang lain. Saat pintu dibuka, dilihat sepasang kaki yang dia pikir Mrs. John. Tapi begitu masuk,
trying to steal my things. You all are gonna leave right now. Kejadian tersebut berbuah pengusiran dari Mrs. John yang paranoid. Elliot mau coba yakinkan Mrs. John lagi. Waktu ditemukan, si nenek tampak sedang mondar-mandir di luar. Saat Elliot keluar, Mrs. John mulai berjalan mundur disertai hembusan angin. Lalu Mrs. John menatapnya dengan creepy. Sadar kalau Mrs. John udah terjangkit, Elliot segera masuk rumah dan menutup pintu. Dia terus teriak memanggil Alma tapi tidak ada jawaban. Elliot terus mencari kesana kemari hingga hal ini pun terjadi. Elliot yang lagi sembunyi bisa mendengar suara Alma. Dia berjalan mengikuti sumber suara sampai menemukan sebuah ruangan berpintu biru. Di dalam sana suara Alma dan Jess kedengaran jelas. Suara itu berasal dari sebuah pipa di pojok dinding ruangan. Di dekat pipa ada jendela yang mengarah ke rumah musim semi yang semalam diceritakan Mak Lampir. Rupanya Alma dan Jess sedang bermain di sana. Lewat pipa itu Elliot dan Jess pun berkomunikasi. Dia suruh tutup semua pintu dan jendela karena Mrs. John udah meninggoy. Di mana hembusan angin terus terjadi. Elliot mulai pasrah dengan keadaan. Karena kini dalam kondisi sendirian pun bisa terserang virus lain yang Mrs. John tadi. Merasa nggak ada lagi harapan, Elliot dan Alma bercerita mengenai masa-masa indah mereka bersama dulu. Seakan udah nggak peduli, Elliot ingin mati saat bersama Alma. Dengan nekat, Elliot keluar untuk menuju tempat Alma berada. Lihat itu, Alma pun menerima nasib dan ikut keluar menemui Elliot sambil membawa Jess. Sehingga mereka pun jam 9.58, lewat 58 menit dari waktu puncak penyebaran virus. Ternyata virus misterius tersebut mendadak hilang bagaikan kemunculannya. I found the hair clip. 3 bulan kemudian, berita menayangkan wawancara seorang dokter. Dia jelaskan kalau fenomena serangan virus itu memang disebabkan zat kimia yang dihasilkan tanaman, seolah ingin membalas perbuatan manusia pada tanaman selama ini. Kejadian alam yang terjadi hanya sehari ini tetap tidak terjawab dan dimengerti para ilmuwan. Alasan serangan dimulai dari timur laut juga hanya jawaban spekulatif, yaitu mungkin itu hanya sebuah peringatan kalau manusia masih tidak peduli dengan lingkungan. Lalu terlihat Jess kini hidup bersama Elliot dan Alma. Untunglah si Alma bukan tipikal mamak tiri kejam. Saat Elliot mengantar Jess menunggu bus sekolah, Alma sedang menunggu sesuatu di kamar mandi. Ternyata dia sedang menunggu hasil dari tes pack yang menyatakan bahwa dirinya hamil. Dengan riang gembira dia keluar untuk menunggu kepulangan Elliot. Sambil senyum-senyum genit dia gak sabar untuk sampaikan kabar gembira ini pada Elliot. Namun sepertinya kebahagiaan mereka hanyalah sementara. Pagi itu di suatu taman, orang-orang mendadak diam diiringi hembusan angin. Taman. Itu dia The Happening. Sebuah film lama yang mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan. Film karya dari Night Shyamalan, biasa aku nyebut dia Night Shyamalan ya. Sutradara spesialis film thriller horor. Makanya film ini juga rada dark-dark mencekam gitu konsepnya. Film ini ajak kita buat cintai bumi. Jangan merusak lingkungan karena alam bisa aja bertindak kalau manusia tidak juga tahu diri. Selain ngasih kita sumber kehidupan berupa oksigen, tanaman juga bisa bertindak anarkis ternyata ya. Mana cara meninggoynya brutal-brutal pula. Ya gitulah, kembali ke diri masing-masing aja. Karena modelan kayak aku yang masih doyan pakai sedotan plastik dibanding kertas ini gak punya hak menyampaikan pesan tentang masalah ini. Kita saling sadar diri aja dan berharap bumi tidak menghukum kita dengan caranya. Thank you for watching and see you all again soon. Ya soon. Bye.